Saudara-saudara, rakyat bangsa Melanesia Barat yang saya cintai. Pada hari ini tanggal 21 Maret tahun 2020, saya sekali lagi, saya Dr. Ando Septen Mamburai Paiki, Presiden Negara Republik Melanesia, mengeluarkan satu video klip lagi. Video klip ini saya tujukan kepada Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo, Menko Polhukam Profesor Mahmud MD, Mendagri Jenderal Polisi Tirto Karnavian, Kapolda Papua dan Papua Barat, Pangdam Papua dan Papua Barat, Kajati, Kajari, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan seluruh aktivitas hukum di seluruh Indonesia dan di seluruh wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat, bahwa kami rakyat bangsa Melanesia Barat sudah banyak sekali sangat dirugikan dengan jalan dihukum semena-mena berdasarkan undang-undang yang katanya merupakan turunan dari Undang-Undang Dasar 1945 milik bangsa Indonesia. Sebagai contoh misalnya Undang-Undang nomor 11 PNPS tahun 63, Undang-Undang subversi. Kemudian Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara, dan banyak sekali undang-undang yang lain yang dijadikan sebagai alat untuk menekan dan terus menekan bangsa Melanesia Barat, sehingga kami merasa bahwa sebagai bangsa yang merdeka itu tidak ada. Kami lihat bahwa ini adalah tindakan penjajahan semata-mata. Undang-undang subversi misalnya, kami dituduh dan saya jadi korban dan teman-teman yang lain. Saya adalah salah satu korbannya, Dr. Tom dan kami semua menjadi salah satu korban daripada undang-undang subversi itu. Nomor 11 PNPS tahun 63 itu, dan undang-undang yang lain yang dibawanya bersamaan, sederetan atau paralel dengan itu. Saya mendapat hukuman 16 tahun karena undang-undang subversi itu. Dituduh sebagai makar, dituduh sebagai subversi, dituduh sebagai pemberontak, dengan tujuan merubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 milik bangsa Indonesia. Ini aneh, sangat lucu, aneh bin ajaib. Karena Undang-Undang Dasar 1945 benar-benar sungguh undang-undang yang luar biasa, menjamin hak kebebasan dan kedaulatan semua bangsa di dunia, termasuk kami bangsa Melanesia Barat. Tapi herannya, bukan Undang-Undang Dasar itu yang dijadikan untuk menghukum kami atau membebaskan kami atau mencari solusi dari apa yang kami tawarkan. Tapi justru dipakai undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Dan kami merasa kami dirugikan. Saya mau beritahukan buat Bapak Presiden dan semua aktivis hukum di seluruh Indonesia, bahwa saya dan seluruh rakyat bangsa Melanesia Barat, kami sama sekali tidak punya tujuan sedikit pun, jauh dari lubuk hati kami yang paling terdalam. Kami sama sekali tidak punya tujuan dan tidak bermaksud untuk merubah Pancasila, Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 45 milik bangsa Indonesia, atau Undang-Undang Dasar milik bangsa manapun di seluruh dunia ini. Kami merasa kami tidak berhak sedikit pun untuk merubah milik bangsa lain. Yang berhak untuk merubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia, milik bangsa Indonesia, orang Indonesia sendiri, dan bukan kami. Yang merubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang bermaksud itu adalah, tolong cek kembali, ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Bapak-bapak sudah mengerti apa yang saya maksudkan. Kalau saya bilang ekstrem kanan, itu berarti Islam radikal
yang sekarang terus mencoba berusaha untuk mengembalikan sila pertama itu kepada 7 kata ya, berapa kata yang dihilangkan itu kembali. Itulah mereka itulah yang harus dituduh sebagai subversi atau partai komunis dan lain-lain, terserahlah mau disebut apa. Hanya orang Indonesia sendiri yang mencoba untuk merubah, menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis atau ideologi agama tertentu dan lain sebagainya. Tapi kami rakyat dan bangsa Indonesia Barat, sekali lagi dari lubuk hati kami yang paling dalam kami katakan itu jauh dari hati kami. Sebagai contoh yang nyata, contoh yang real, yaitu bahwa ketika rakyat bangsa Indonesia Barat atau wilayah Papua ini dicaplok masuk ke dalam wilayah RI, apakah kami merubah dengan demikian Pancasila harus dirubah? Atau karena kami masuk Undang-Undang Dasar 45 itu dirubah? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Jadi masuk ataupun keluarnya bangsa Indonesia Barat dari negara Republik Indonesia sekali lagi tidak berpengaruh sedikit pun terhadap dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Kami masuk menjadi bagian seperti yang sekarang ini, kami tidak rubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kami keluar juga Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila tetap milik bangsa Indonesia. Pertahankan itu baik-baik, saudara-saudara. Pertahankan ini baik-baik. Saya berjuang untuk merdeka, tapi saya juga tidak mau Indonesia hancur. Jadi saran saya untuk TNI Polri, jaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu baik-baik. Ketika diganti dengan ideologi lain, maka Indonesia akan hancur. Itu urusan dalam negeri Republik Indonesia sendiri. Itu bukan urusan kami. Tapi saya sebagai orang yang merasa bahwa saya cukup belajar banyak dari Indonesia dan saya sangat mengerti tentang situasi apa yang terjadi, tapi saya lebih mencintai kemerdekaan saya dan rakyat bangsa saya. Kami ingin merdeka terpisah. Kami ingin tidur nyenyak di atas negeri leluhur kami. Itu yang pertama yang saya perlu sampaikan. Buat saudara-saudara sekalian yang sempat menonton video saya ini, anyway, tolong. Saya sama sekali tidak bermaksud untuk merusak bangsa Indonesia. Jadi tolong jangan tuduh rakyat dan bangsa saya sebagai subversi, makar, dengan bahasa-bahasa sinis yang lain. Kadang-kadang ditunjuk sebagai OPM lah, dituduh sebagai KKB lah, GPL lah, GPK lah. Terserah up to you. Mau kasih nama apa saja. Tapi ingat bahwa kami hanya berjuang dengan untuk satu tujuan. Kami ingin bebas terpisah dari bangsa Indonesia. Yang kedua yang saya perlu sampaikan, kami rakyat bangsa Indonesia Barat merasa tidak berhak sedikit pun untuk merubah ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 milik bangsa Indonesia. Sama sekali kami merasa kami tidak punya hak sedikit pun. Karena kami merasa bahwa kami bukan bangsa Indonesia. Sementara warga negara Indonesia is okay. Karena dipaksa untuk masuk menjadi warga negara, tapi kami tidak minta. Kalau kami bekerja sebagai pegawai negeri dan Anda bayar gaji kami, itu wajar karena mereka bekerja. Anda bayar. Mereka bekerja untuk negara mana saja di dunia ini, negara itu pun bayar mereka. Sama seperti sekarang mereka bekerja sebagai pegawai negeri. Bekerja untuk Indonesia. Tapi ideologi mereka, ideologi Papua merdeka, Melanesia Barat merdeka. Jadi saudara-saudara orang Melanesia Barat yang bekerja di pegawai negeri atau pekerja apa saja yang sekarang Anda lakukan di dalam wilayah Republik Indonesia ini, tidak perlu, itu bukan persoalan. Semua orang di dunia bekerja untuk mencari makan. Tapi soal ideologi kita berbeda. Kita tidak mungkin dua bangsa ini mau dipersatukan dengan ideologi bangsa Indonesia karena kita punya ideologi tersendiri. Ya. Bandingkanlah dengan Eropa yang satu daratan, tapi karena bahasa berbeda-beda, masing-masing merdeka sebagai negara tersendiri. Belanda merdeka
Jerman belah merdeka, padahal hanya menyeberang saja dari Arnhem kita lewat ke Jerman, jalan kaki ada aja pakai mobil, tidak ada laut yang memisahkan. Belgia, Perancis dan lain-lain sebagainya satu daratan, tidak ada laut yang memisahkan mereka. Tidak ada batas alam yang Tuhan berikan. Batas alam yang Tuhan berikan kepada mereka hanyalah dengan bahasa. Mereka tahu saya adalah orang Belanda, saya adalah orang Jerman, saya ada orang Perancis, demikian seterusnya. Kita di sini berbeda. Batas laut, batas alam Tuhan ciptakan. Pencipta langit dan bumi menciptakan batas laut itu buat kita, memisahkan itu. Jadi kalau tidak cocok, sangat jauh. Saya tidak mungkin mengaku moyang saya berasal dari Pulau Jawa misalnya, Subroto misalnya. Minta maaf. Saya sangat berdosa terhadap Tuhan. Karena ayah saya jelas lahir di sini, tempatnya di sini jelas. Wilayah kami ada di sini jelas. Ini kerja begini nih sebenarnya saya mau kasih tahu, kita tidak mau merendahkan diri dan terlalu serakah. Semua ini terjadi karena keserakahan manusia. Andai kata kita mau jujur terhadap diri kita, sesungguhnya ini adalah penjajahan yang sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami bangsa Melanesia Barat juga tahu diri bahwa kami bangsa Melanesia sama sekali tidak punya andil sedikit pun dalam perang perjuangan memperebutkan kemerdekaan Republik Indonesia dari Belanda. Kami salut untuk para leluhur bangsa Indonesia dan secara khusus Insinyur Soekarno, yang oleh kemurahan Tuhan beliau berhasil merebut kemerdekaan itu dari Belanda, dan hasilnya itu dinikmati oleh semua orang, termasuk kami yang tidak punya andil sedikit pun. Tapi kami ada nikmati karena dicaplok, dipaksakan masuk ke dalam. Kami sama sekali tidak punya andil sedikit pun. Karena itu kami merasa kalau kami mau paksakan diri sebagai warga negara, memaksakan diri supaya sama dengan warga negara yang lain, aduh malu sekali, sangat malu. Kami ini seperti tidak tahu diri, tidak punya malu. Karena itu saya sampaikan atas nama rakyat dan bangsa Melanesia Barat, kami tidak punya andil sedikit pun terhadap yang namanya Indonesia Raya ini. Kami tidak punya andil. So, I am so sorry. It's more better for me to be free, and I let you know that you go yourself, go your way, and let me go my way. But in love and peace. Until we meet in the next video. Thank you.